Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini akan kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Oke, ini ya, permutasi dan kombinasi itu banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang. Oke. Nah, ini definisi dari permutasi dan kombinasi ya. Yang membedakannya itu hanya dari urutan. Jika permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, di sini kita coba ilustrasi ya, cara untuk membedakan permutasi dan kombinasi. Di sini misalkan ada Adit, Banu, dan Citra. Nah, kita akan ilustrasikan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Misalkan nih akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, urutan pertama ya, atau susunan pertama itu yang jadi ketuanya Adit, sekretarisnya Citra, dan bendaharanya Banu. Di urutan kedua, kita jadikan Banu sebagai ketua, sekretarisnya itu Adit, dan Citra sebagai bendahara. Nah, dari susunan yang pertama dan susunan yang kedua ini memiliki arti yang beda. Ya, ketika susunan pertama yang jadi ketuanya Adit, tapi susunan kedua yang jadi ketuanya Banu. Nah, maka ini memiliki arti yang berbeda. Ya, urutan ini, maka ini disebutnya ada dua susunan. Ya, karena permutasi itu memperhatikan urutan. Meskipun ini orang yang sama, tetapi memiliki jabatan yang berbeda. Nah, maka ini disebutnya permutasi. Ya, karena meskipun unsurnya sama, tetapi ini artinya berbeda. Karena permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, beda dengan kombinasi. Misalkan kita akan memilih perwakilan Olimpiade Matematika. Yang akan kita pilih itu Adit, Citra, Banu. Nah, ternyata di susunan kedua kita ubah menjadi Citra, Adit, Banu. Nah, meskipun ini susunannya dirubah ya, kita ubah yang pertama asalnya Adit, terus yang ini menjadi Citra. Ini memiliki arti yang sama. Itu ya perbedaannya. Ketika disusun, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi ini mau dibalik, misalkan di sini Banu, Adit, Citra, ini tetap memiliki arti yang sama. Ya, sedangkan permutasi jika kita ubah urutannya ini memiliki arti yang berbeda. Itu ya perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Oke, di sini ada permutasi itu dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama itu ada permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, maka nanti rumusnya kita pakai ini. Ya, biasanya permutasi itu lambangnya P. N ini unsur yang dibicarakan. Nah, sedangkan K itu nanti unsur yang ditanyakannya. Ya, ini syaratnya K-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Yang kedua, ada permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Ya, jadi ada unsur-unsur yang sama. Nah, kita pakai rumusnya ini. Nah, yang ketiga di sini ada permutasi siklis. Ini ya. Nah, kita pakai ini rumusnya. Kemudian untuk kombinasi itu ada kombinasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, kombinasi biasanya di sini lambangnya C. Ya. Nah, ini rumusnya biasanya ada yang pakai N dan R. Nah, ini tidak apa-apa, sama saja ya. Yang penting ininya tidak berbeda rumusnya. Yang membedakan ini hurufnya bisa R atau K. Yang kedua ada kombinasi yang memuat beberapa unsur yang sama.
Oke, ini rumusnya, ini artinya dikali ya. Kombinasi nanti yang pertama dikali kombinasi yang kedua kali kombinasi yang ketiga dan seterusnya. Nah, oke, supaya bisa lebih jelas paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata pencacahan. Coba untuk nomor 1 ini, berarti apa yang harus kita pakai? Oke, kita pakainya permutasi. Kenapa permutasi? Karena ketika kita ubah ini, ya, kata pencacahan ini kita buat kalimat yang lain, antara kalimat satu dan kalimat lainnya itu memiliki arti yang berbeda, ya. Berarti itu memperhatikan urutan. Nah, maka kita pakainya permutasi. Nah, di sini ada beberapa unsur yang sama. Maksudnya sama ini ya. Seperti ini, N di sini ada 2. Huruf C di sini ada 2, huruf A di sini ada 3. Makanya ini kita sebut permutasi dengan unsur yang sama ya. Ada beberapa unsur yang sama. Nah, pertama kita coba tuliskan dulu huruf P-nya ada berapa, huruf E-nya ada berapa, gitu ya. Kita tuliskan, kemudian kita masukkan ke dalam rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, berarti di sini N. N itu berarti ini ya, banyaknya kata nih. Banyaknya kata pencacahan, semuanya banyaknya kata pencacahan. Kemudian untuk K itu ini. Huruf P ada 1, huruf E 1, huruf N 2, seperti itu ya. Huruf C ada 2, huruf A-nya 3, huruf H-nya 1. Kita tinggal masukkan N-nya itu 10 faktorial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 faktorial. Nah, di sini untuk yang memiliki katanya 1, kita tidak usah masukkan ya, karena tetap saja nanti hasilnya 1. Nah, kita masukkan ini yang N ada 2, berarti di sini 2 faktorial. Yang C-nya juga ada 2, 2 faktorial. A-nya ada 3, 3 faktorial. Oke, kita keluarkan. Ingat ini ya, untuk aturan untuk faktorial. Nah, untuk yang belum mengerti silahkan ditonton video yang sebelumnya. Sana sudah dijelaskan bagaimana mencari faktorial. Oke. Nah, di sini ada 10 faktorial, kita tulisnya sampai 3 faktorial. Di sini ada 3 faktorial, kita coret ya. Berarti ini habis. Kemudian di sini ada 2 kali 1, 2 kali 1 berarti 4. Di sini ada 4, berarti kita coret supaya nanti tidak usah ada pembagian. Berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan kali 5 menghasilkan 151.200. Nah, jadi banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pencacahan adalah 151.200 kata. Itu ya. Oke, di sini ada contoh yang kedua. Dita mengikuti Olimpiade Matematika. Dita hanya wajib mengerjakan 8 dari 10 soal yang diberikan. Tentukan banyak pilihan soal yang mungkin untuk dikerjakan. Oke, untuk nomor 2 ini coba. Berarti kita pakai cara apa? Nah, benar. Yang kedua itu kita pakai cara kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena ini tidak memperhatikan urutan. Yang penting harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Kalian mau mengerjakan nomor 2 dulu, mau nomor 3 dulu, atau mau nomor 10 dulu. Nah, itu tidak apa-apa. Yang penting yang dikerjakannya itu 8 soal. Maka kita pakainya cara kombinasi. Oke, kita tinggal masukkan. Berarti di sini kombinasi 8 dari 10. Ya, karena dikerjakan 8 soal dari 10 soal. Berarti N-nya 10 faktorial, N kurang K berarti 10 kurangi 8 faktorial, dan di sini K faktorial
berarti 8 faktorial. Oke, berarti 10 faktorial dibagi 10 kurangi 8, 2 faktorial, 8 faktorial. Maka nanti 10 kali 9 kali 8 faktorial ya. Ini supaya tidak terlalu panjang. Berarti kita coret 8 faktorialnya. Di sini sisa 2. Nah, ini ada 10 nih. Kita bisa coret juga menghasilkan 5. Maka nanti tinggal 5 dikali 9 itu 45 pilihan soal. Seperti itu. Next kita ke nomor 3. 7 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi yang dapat terjadi. Nah, ini jelas ya. Di sini 7 peserta akan menempati kursi pada meja bundar. Berarti ini jelas kita pakainya permutasi siklus. Kita masukkan saja langsung. Nah, N-nya itu berarti ini 7 peserta. Nah, maka nanti 7 kurangi 1 faktorial menghasilkan 6 faktorial. Nah, kita tinggal kalikan saja. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 menghasilkan 720 susunan. Lanjut kita ke nomor 4. Tentukan banyak susunan pengurus Karang Taruna yang terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 15 calon pengurus. Nah, ini ya, seperti yang tadi diilustrasikan, ini jelas nomor 4 itu adalah permutasi. Nah, permutasinya itu dengan unsur yang berbeda. Karena 15 calon ini semuanya beda ya, tidak ada yang sama. Kita pakainya permutasi dengan unsur yang berbeda. Maka kita pakai yang ini rumusnya. Nah, maka nanti permutasi di 3 dari 15. Karena di sini pemilihannya ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti ada 3. Oke. Nah, N faktorial 15 faktorial dibagi 15 kurangi 3 faktorial, maka menghasilkan 15 faktorial dibagi 12 faktorial. Nah, sini ya, ini lebih mudah nih. Nah, kita coret 12 faktorialnya, tinggal 15 kali 14 kali 13 menghasilkan 2720 susunan. Nah, itu seperti itu ya. Ada 4 contoh soal. Semoga dari 4 contoh soal ini kalian bisa paham bagaimana cara membedakan permutasi dan kombinasi. Nah, di sini ada 4 soal. Silahkan coba kerjakan untuk melatih pemahaman kalian setelah mempelajari kombinasi dan permutasi. Oke, cukupkan sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.